Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miranda Mira. Baik, perkenalkan nama saya Miranda, Stambuk F551-18180. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi S1 Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Di sini saya ambil dua teknik, yaitu teknik pohon keputusan dan teknik tabel keputusan. Sebelum lanjut ke teknik pohon keputusan dan teknik tabel keputusan, saya akan menjelaskan tentang apa sih tentang sistem pendukung keputusan atau biasa disebut SPK. Di sini saya ambil pengertian dari sistem pendukung keputusan dari Google. Silahkan teman-teman share di Google, nanti banyak pengertian-pengertian yang muncul menurut para ahli dan menurut Google sendiri. Sistem pendukung keputusan, singkatnya SPK, merupakan salah satu bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu pengertian sistem pendukung keputusan atau biasa disebut SPK. Lanjut kita masuk ke teknik pohon keputusan. Di teknik pohon keputusan ini ada apa aja? Di sini, teknik pohon keputusan merupakan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada dalam lingkup masalah tersebut. Tujuannya mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Menganalisa nilai resiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam suatu alternatif pemecahan masalah. Lebih jelasnya lagi, pohon keputusan ini adalah alternatif pemecahan masalah yang diambil dari masalah-masalah yang ada yang terjadi atau masalah tersebut. Pohon keputusan tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Intinya di sini kita ambil alternatif pemecahan masalah, kita akan memilih keputusan apa yang akan kita ambil untuk memecahkan masalah tersebut. Manfaat teknik keputusan itu sendiri ada 3. Membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dan permasalahan. Yang kedua, mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Yang ketiga, memadukan antara eksplorasi data dan pemodelan sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dengan proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain. Tahapan dari teknik pohon keputusan yaitu definisikan dan rinci masalah secara jelas, ceritakan atau artikan rinci masalah dengan jelas, gambarkan struktur dari pohon keputusan, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan, tentukan nilai peluang dari seluruh mungkin dan keputusan. Selesaikan masalah dengan menghitung expected overtime loss. Kelebihan dari teknik pohon keputusan itu sendiri yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Fleksibel untuk memiliki fitur dari internal node yang berbeda, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node. Kelemahan itu sendiri dari pohon keputusan yaitu
Terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak, menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. 2. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 4. Hasil kualitas keputusan yang didapat dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Konsep dasarnya ada 5, yaitu keputusan, kemungkinan, garis penghubung, alternatif keputusan, alternatif kemungkinan yang terjadi. Nanti saya lihatkan gambarnya yang ada di sini. Masing-masing mempunyai gambar. Contoh pohon keputusan yang ini. Ini contoh pohon keputusan. Dari masalah, identifikasi masalah, bisnis, ke organik, semi organik, non organik. Dari organik turun lagi ke tinggi, sedang, rendah. Semi organik pun demikian sampai non organik. Ini contoh pohon keputusan. Ini identifikasi masalah. Contoh data hasil produksi dari pohon keputusan ke tabel data hasil produksi. Jadi dia contoh data hasil produksi dari organik tadi, semi organik dan non organik. Ini contoh data biaya dan peluang hasil produksi. Tadi kan data hasil produksi, sekarang peluang hasil produksi dengan contoh yang sama. Sekarang contoh nilai maksimum dan minimum setiap baris. Di sini ini contohnya. Di sini ada organik, semi organik dan organik sama seperti tadi. Cuman nilai dan angka yang berbeda. Silahkan simak sendiri dan perhatikan sendiri ya. Ini contoh dari nilai MEV untuk setiap keputusan yang diambil. Yang diambil itu adalah organik, semi organik dan organik. Ini sudah ada hasil dari pohon keputusan dan tabel-tabel keputusan yang tadi, sehingga hasilnya seperti ini. Dari hasil yang tadi kita belum selesai ya. Ada contoh setelah mendapatkan nilai EV dari setiap keputusan yang diambil, maka dapat dihitung nilai keuntungannya. Nilai keuntungan dari setiap keputusan didapat dari nilai MEV yang telah dihitung sebelumnya dikurangi dengan biaya produksi dari setiap pilihan keputusan. Contohnya bisa dilihat kan yang di sini, keuntungan untuk setiap keputusan yang diambil adalah yang pertama tadi organik keuntungan, semi organik keuntungan dan non organik keuntungan. Dan ini adalah contoh hasil akhir dari teknik pohon keputusan. Bisa dilihat sendiri dari contoh paling awal sampai paling akhir, mungkin sangat ribet juga, tapi itulah rinci perinci teknik keputusan untuk memecahkan masalah. Baik, kita akan masuk teknik tabel keputusan. Teknik tabel keputusan ada apa aja? Yaitu mekanisme pembuatan keputusan. Kita akan membahas mekanisme pembuatan keputusan. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam program. Algoritma berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali, sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau Procode, dan dapat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Kita menggunakan tabel keputusan terlebih dahulu sehingga masalahnya cepat selesai. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan bila mana kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Struktur tabel keputusan itu sendiri ada condition stub, bagian ini berisi kondisi yang akan diseleksi. Condition entry, bagian ini berisi kemungkinan dari kondisi yang diseleksi, yaitu terpenuhi diberi simbol Y dan tidak terpenuhi diberi simbol N. Setiap kondisi yang diseleksi akan mempunyai dua kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Bila ada X kondisi yang diselesai, maka akan terdapat N kemungkinan terjadi, yaitu sebesar N sama dengan 2X. Struktur tabel keputusan, ada action stop,
Action stop berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik kondisi yang selesai terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Action entry digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak akan dilakukan. Di sini saya perlihatkan struktur tabel keputusan. Ini dia struktur tabel keputusan dari condition stop dan action stop, menggunakan dua-duanya ya. Kita akan masuk ke tahapan pembuatan tabel keputusan. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat tabel keputusan berikut ini diilustrasikan dengan sebuah contoh sebagai berikut. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh proses pemesanan. Judul contoh tersebut adalah proses pemesanan. Potongan akan diberikan apabila pesanan barang melebihi atau sama dengan batas unit minimal pesanan. Batas minimal pesanan untuk mendapatkan potongan. Potongan ini hanya berlaku bagi dealer. Bila unit barang persediaan di gudang mencukupi, maka pesanan akan dikirim semuanya. Tetapi apabila unit barang persediaan tidak mencukupi, maka yang dikirim adalah unit barang yang ada dan kemudian dibuatkan catatan mengenai kekurangannya atau black order. Langkah membuat tabel keputusan. 1. Menentukan kondisi yang akan diselesaikan. Dari contoh di atas terdapat 3 buah kondisi yang akan diselesaikan. Apakah itu? Pertama, apakah unit dipesan atau sama dengan unit minimum potongan? Yang kedua, apakah pemesannya dealer? Yang ketiga, apakah unit presidium mencukupi? Baik, karena saya hanya mengambil 2 teknik saja, yaitu teknik pohon keputusan dan teknik tabel keputusan. Hanya sampai di sini materi yang saya jelaskan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai di sini saja. Oh iya, terlebih dahulu teman-teman sekalian jangan lupa klik subscribe, like dan komen, karena komentar dari kalian sangat bermanfaat bagi saya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.